menuntut sidang Ferdy Sambo digelar terbuka. Tuntutan ini merupakan satu dari 4 poin yang diserukan para demonstran dari pemuda Batak Bersatu di depan Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin 26 September lalu. Tuntutan kita pertama supremasi hukum menjunjung tinggi, pengadilan dibuka transparan dan live agar seluruh rakyat bangsa Indonesia bisa. Nyaris 3 bulan, keluarga Brigadir Yosua tak kenal lelah dan menyerah dalam memperjuangkan keadilan bagi almarhum. Sang ibu, Rosti Simanjuntak, yang sangat lama terpukul atas kehilangan putra kebanggaannya itu, kini mulai bangkit. Guru sekolah dasar ini bersama 10 keluarga inti terlihat sudah lebih tegar saat mendatangi Polda Jambi pada 25 September lalu. Sang ibu bahkan berusaha kuat kala menyampaikan rasa bangganya akan putra pertamanya yang tewas dibunuh atasannya, Ferdy Sambo. Dengan melihat sorotan mata aja dia, dari kecil dia diberikan Tuhan suatu feeling, insting yang luar biasa, yang bisa mengerti akan keadaan, kondisi mamanya, bahkan kondisi kakak dan adiknya. Memang tidak ada yang bisa diberikan anakku berupa materi, tapi Tuhan kirim dia mampu memberikan perhatian, perbuatan maupun tindakan yang bagaimana anak yang dikirim Tuhan ke dunia ini. Kami cuma mohon bantu kami Bapak Ibu untuk mengungkap kasus ini, agar kasus ini terungkap dengan kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Tangis dan rindu yang dirasakan sang ibu akan sosok Yosua turut pula dirasakan oleh sang kekasih, Vera Mareta Simanjuntak. Perempuan yang merupakan lulusan D3 Kebidanan ini juga mulai tegar. Hal ini nampak kala Vera berkumpul dengan keluarga inti Yosua di Polda Jambi. Vera yang telah menjalin hubungan selama 8 tahun dengan almarhum Yosua ini, sebelumnya berencana akan menikah pada 2023 mendatang. Namun Tuhan berkehendak lain. Oh iya, itu saking sayangnya itu. Saking sayangnya. Kita sama kita deh. Nah, kalau kamu udah rasakan itu. Kuat kan? Terus. Tapi sama odong lagi. Aku perlulah. Yang selalu menanyakan nomornya itu, yang selalu mencurhat sama nomor. Saya nggak mau dawaman, maka iya, itu aja. Pinggir aja bantu itu yang nggak jadi jodoh. Doakanlah saya dapat dulu. Aku paling berdoa buat abang. Saya akan jadi kuat dan ditempatkan di sebelah kanan Tuhan, surga yang bangsa. Selamat tinggal abang. Kau juga tenang bersama Tuhan ya anakku ya. Kami tinggalkanlah kau nak ya. Rohmu naik bersama Tuhan ya sayangnya. Rohmu naik bersama Tuhan. Rohmu naik bersama Tuhan. Bangkit kau anakku. Bangkit rohmu anakku. Bangkit rohmu biar terungkap ini semua nak. Biar terungkap semua anakku. Kini keadilan bagi kematian Yosua jadi harga mati yang dituntut keluarga. Tidak ada kata mundur sampai keadilan atas tewasnya Yosua bisa terwujud. Saya sudah bersama Ibunda almarhum Yosua. Ia adalah Ibu Rosti Simanjuntak dan kekasih almarhum Yosua, Vera Simanjuntak. Terima kasih Ibu Vera sudah datang ke Kompas TV di acara Rosi. Ya, terima kasih Kak.
Saya sangat menghargai sekali. Pada hari ini kita bicara hari Kamis tanggal 29 September. Ibu baru saja landing ya dari Jambi, baru sampai di Jakarta. Iya benar Kak. Dari bandara langsung ke Kompas TV. Ibu apa kabar? Sehat, Sehat? baik. Baik. Gimana tadi perjalanan di pesawat dari Jambi sampai Jakarta? Aman, dalam keadaan aman. Waktu terakhir Kompas TV ke Jambi, Aiman sempat ketemu sebentar sekali sama ibu. Iya. Waktu itu ibu hanya bisa menangis, memandang foto Yosua. Sekarang saya lihat ibu sudah lebih tegar. Karena kasih Tuhan. Apa yang ibu rasakan belakangan ini? Ya, yang saya rasakan masih tetap pilu, sedih, hancur hati. Dengan keadaan sekarang ini yang berbelit-belit, yang tak ujung gimana penyelesaian kasus ini. Jadi membuat kami sangat terpukul, jiwa terguncang akan keadilan di negara ini. Bagaimana hukum di negara ini agar ditegakkan dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Kerinduan kami seorang ibu terhadap putra kami yang telah dirampas nyawanya dengan pembunuhan yang sangat sadis dan keji. Jadi kepada media, harapan kami, bantulah kami keluarga yang kecil ini untuk mengungkap kasus ini agar terungkap dengan seterang-terangnya dan sebenar-benarnya, agar keadilan di negeri ini diwujudkan, agar kami juga keluarga dan rakyat agar nyaman tinggal di negeri kita ini. Begitu Kakak. Ibu sehari-hari udah kembali ngajar, Bu? Kalau mengajar Kak, belum sampai saat ini. Masih belum bisa? Belum bisa. Karena masih keadaan saya masih terpukul melihat kondisi sampai sekarang ini. Tapi namun saya sekali-sekali ke kantor untuk menyelesaikan karena ada kebetulan survei lingkungan dari Dinas Pendidikan, harus langsung kita yang mengerjakan, tidak boleh diwakilkan. Jadi saya sekali-sekali ke kantor, itu aja Kak. Iya. Tapi Ibu saya lihat udah jauh lebih tegar. Meskipun kesedihan itu masih terasa di hati Ibu. Bagaimana Ibu mengenang Yosua? Mengenal Yosua tentulah saya sangat mengenal. Karena itu memang anak saya yang saya lahirkan. Anak yang saya besarkan dan anak yang saya didik menjadi anak yang patuh, sopan, sangat jujur dan bertanggung jawab dalam segala pekerjaan dan segala tugasnya. Jadi Yosua itu adalah anak yang paling berharga, permata di hatiku yang tidak tiada bandingnya. Begitu bisa menghargai orang tuanya, bahkan menghargai atasan mau komandannya. Dia selalu hormat. Dia akan dapat melakukan pekerjaan dengan hatinya yang tulus. Selalu ringan tangan dan melakukannya selalu ikhlas. Anaknya suka hidup rukun dan tidak mempunyai tingkah sebagaimana anak dewasa. Dari kecil anak ini memang anak yang patuh, anak yang rajin beribadah. Bahkan anak ini selalu mengingatkan kami, buat ibunya terlebih, harus bangun tidur dan mau bangun tidur anak ini harus mengingatkan melalui WA. Apa yang Terlebih dia diingatkan? semenjak bekerja, Mama, tidak lupa dia mengatakan kata Mama, Abang boleh kan ngomong seperti ini? Apa itu anakku? Bangun Mama, tidur Mama, usahakan baca Alkitab.
Selalu anak itu menyarankan kami sekeluarga harus menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pengharapan kami. Karena kondisi kami memang adalah keluarga yang sangat pahit. Hidup apa adanya. Jadi anak ini, anak Yosua ini, anak yang bisa hidup prihatin. Anak yang mengerti dengan kondisi. Anak yang memang betul-betul sopan dan polos. Dia sanggup mengerti akan keadaan dan kondisi keluarganya. Katanya almarhum itu harus tiap hari harus telepon ibunya ya? Iya, anak ini akan berusaha. Sepadat apapun pekerjaannya, dia tetap harus berkomunikasi melalui telepon maupun chat. Kalau seandainya dia repot atau padatnya pekerjaannya, tetap juga kata-kata maaf itu selalu diselingi dia. Mama, abang merasa terlewatkan tidak menanyakan kabar mama. Jadi di saat malam dia sempat mau tidur, disitulah dia akan berkomunikasi dengan mamanya, dengan saudaranya. Sekaligus mengingatkan jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Kalau malam mamanya tidak sempat membaca chat dia atau teleponnya tidak terdengar, bahkan pagi subuh, pasti dia akan membangunkan sekaligus mengingatkan kembali berdoa mama. Memang anak ini sungguh luar biasa yang tidak bisa saya lupakan. Bahkan membuat hatiku semakin hancur dengan keadaan sekarang ini. Ibu Rosti, saya tahu bahwa tidak mudah menceritakan apa yang Ibu rasakan. Sekali lagi terima kasih. Ibu mau berbagi, tetap mau berbagi apa yang Ibu rasakan untuk pemirsa di Kompas TV, khususnya untuk program Rosi. Apa percakapan terakhir, Bu, dengan Yosua? Percakapan terakhir yang paling saya ingat, dia menyuruh mamanya membaca Alkitab. Oh, itu yang terakhir ya? Yang terakhir, di tanggal 8, dia menanyakan keadaan kami, bagaimana. Saya jawab, bagaimana kabar mak? Baik nakku. Begitu juga mamanya, bagaimana kabarmu nak? Baik dan nyaman. Itu terus jawaban ke setiap komunikasi dengan dia. Itu WA atau telepon, Bu? Yang terakhir ini adalah WA. WA ya. Dan itu yang benar-benar terakhir berarti tanggal 8 Juli ya. Pagi berarti itu, Bu? Pagi dia mengatakan mau pulang. Jam 10:05 itulah kami mengabari bahwa kami sudah menuju Sidimpuan. Dia bilang ya sehat-sehat ya mamanya, baik-baik ya anakku. Abang juga sehat-sehat. Jadi lewat jam 10:05 itu anak itu hanya membaca dan tidak ada lagi membalas WA kami. Dan itulah percakapan Itulah terakhir. terakhir. Tengok mobil kanan ini itu benar. Masih trauma. Turang yang itu. Bukan gitu loh. Enggak caranya itu. Bahasa itu masih trauma. Kalau kayak gini cara kalian kan. Dan semua niat roh bisa di mana roh bisa tutup jendela semua. Jangan susu akan tidak mau kayak gitu. Penduhan di perasaan ini. Belahan itu roh bisa di perasaan bisa di. Jadi semua jatuhan kakak ikan trauma loh, masih trauma kakak itu. Coba bayangkan bapak duduk ke diri bapak, sampai nyarak bapak di situ. Kalau dikebumikan. Dibalikan aja dulu. Perjanjianmu anak tua. Ada acara. Ada acara. Ini kayak gini. Saya bersama ibu dari almarhum Yosua, Ibu Rosti, dan juga kekasih almarhum Yosua, Vera. Ibu, ini divideokan oleh adiknya Ibu ya, kalau nggak salah tantenya Yosua, pada hari Senin tanggal 11 Juli. Ibu ada di ruangan yang sama? Ya ada, kebetulan kan ruangan itu dua, itu kan rumah sekolah. Kebetulan mereka di ruangan sebelah, saya di ruangan sebelah, tapi masih satu inilah. Ada waktu itu. Ada. Ya, sebenarnya kayak gimana sih kejadiannya Ibu? Kejadiannya di situ sesudah anak di pemakaman, jadi pulang ke rumah,
kan dari Marga Huta Barat harus memberikan Ulos. bukan makan si pahit-pahit katanya kalau di bagian adat Batak. Oke. Makan si pahit-pahit agar jangan kami agar lepas dari duka yang sangat berat, dijauhkan Tuhan dari musibah seperti ini, agar kami juga agar segar, agar jauhlah segala berbahaya dari kami. Jadi sesudah itu selesai pemberian makan si pahit-pahit itu keluarga pulang. Keluarga dari pihak kami Huta Barat pulang ke rumah masing-masing. Jadi kami masuk ke rumah ingin mau istirahat. Ternyata mereka datang rombongan dengan secara tiba-tiba, kami tidak ngerti atas kedatangan mereka. Dan kebetulan juga udah lewat maghrib, malam, ya? udah malam. Jadi namanya pulang dari pemakaman kan kita harus bersih-bersih rencana. Jadi ya pada adik dan ponakan-ponakan lagi istirahat. Biasalah keluarga ada cerita, mengingat lagi kesedihan-kesedihan kepergian almarhum. Jadi saya permisi sama orang adik-adik dan keluarga adik, saya istirahat dulu untuk sekalian bersihkan, mau mandi rencana. Jadi pas saat itu saya tinggal agak ke belakang, masih baru maaf kata, saya baru mau buka pakaian, celana panjang, dengan karena kalau kita kan masih pakai sarung. Mereka udah masuk gerombolan ke rumah secara tidak ada permisi, tidak ada kata salam kalau kita sebagai Nasrani, atau assalamualaikum kalau bagi kita agama Muslim. Tidak adalah sopan santun mereka masuk ke rumah dengan celana yang baru saya buka, saya tenteng masih di tangan. Mereka langsung masuk, mereka langsung menutup gorden pintu. Jadi ponakan dan adik-adik ini menjerit histeris semuanya. Ada apa itu sesuai yang di media. Jadi mereka kayak membentuk pagar betis, mereka langsung menutupi, jangan ada yang pegang HP, jangan ada yang memegang, pokoknya alat komunikasi apapun tidak boleh dipegang. Apa yang waktu itu mau disampaikan, Bu? Sesudah itu bapaknya pas lagi, mungkin ada yang masih hubungi bapaknya, waktu itu duduk di dekat jendela, langsung melihat, mendengar histeris keluarga dengan ponakan. Jadi bapaknya langsung berdiri. Ada apa ini? Katanya. Kok bisa seperti itu? Katanya. Langsung gitu bapaknya ngomong. Langsung mereka bilang, ada Pak, siapa Jenderal Brigjen Hendra berkata gini loh Pak, kami datang ke sini untuk memberitahu kronologi kejadian ini. Waktu itu seperti itu. Sama ada Kombes itu, Santoso di sebelahnya. Bapaknya masih dengan sopan juga, walaupun mereka tidak sopan, bapaknya masih memberikan kursi karena mereka tidak mau membuka sepatu. Pada saat itu semua mereka masuk ke rumah, karena menurut mereka rumah itu adalah rumah yang tidak layak bagi mereka. Tapi rumah itulah yang kami, tempat bersinggah berteduh kami selama ini bersama anak-anak. Jadi waktu itu saya merasa kesal juga masih dengan bapaknya. Kenapa kau hormatin orang yang seperti itu? Mereka aja nggak hormat masuk ke rumah ini. Tapi bapaknya masih ada rasa manusia, diberikan mereka duduk, diceritakanlah Kronologinya. kronologi ini. Ibu ikut dengar? Ya, dengan tidak sopannya mereka, saya tetap harus ada di situ dengan celana saya tenteng di tangan. Untung waktu itu masih pakai sarung. Jadi kami juga berhadapan-hadapan dengan Brigjen Hendra, menceritakan itu semua kronologi itu. Apa yang Ibu dengar? Yang saya dengarkan mereka menceritakan, ya itu maaf katanya, bukan ada kata maaf, ini kronologinya adalah sebenarnya aib gitu ngomongnya. Jadi saya langsung aib ngomongnya. Jadi waktu itu sesudah itu si PC itu berteriak, terus didengar si Brada E dari atas turun. Terus Brada menanyakan itu, ada apa Bang? Tapi si abang almarhum tidak mau menjawab, langsung dengan keadaan panik. Sorry Bu, apakah malam itu memang sudah selengkap itu yang diceritakan pada Ibu?
Ya waktu itu iya. Udah langsung seperti udah ini? diceritakan seperti itu. Jadi terus bapaknya menanyakan siapa yang duluan menembak gitu. Almarhum. Jadi tidak ada satupun yang kena, tidak ada sampai ke situ ceritanya itu. Jadi bapaknya ngomong saya aja tidak seorang penembak atau tidak ada bidangnya di situ. Kalau memang menembak dengan jarak 5 meter atau 7 meter, anak saya yang duluan menembak, tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi berada tidak ada kena sama sekali, tidak, karena mengelak di tangga. Itu ceritanya saat itu. Jadi hari itu, hari Senin tanggal 11 Juli itu sudah langsung diceritakan kronologinya. Dan Ibu dengar. Saya dengar. Termasuk ada semacam disebut ini aib. Iya, di saat dia menyebut aib itulah dalam tubuh yang tidak berdaya, saya sedang lagi keadaan shock dan lemah. Seakan-akan saya diberikan Tuhan suatu kekuatan untuk menentang mereka. Saya langsung bilang, memang saya nggak ada menyebut Pak atau apapun, langsung bilang, apa kata kamu? Aku bilang gitu, memang langsung saya ngomong gitu. Anakku melakukan aib, kamu bilang gitu. Saya yang melahirkan anakku, saya yang besarkan anakku, saya yang mendidik anakku, jadi saya tahu dengan karakter anakku. Jadi aku bilang, mungkin kalau anak-anak sampean mungkin ada seperti itu. Saya bilang, waktu itu memang saya agak keras. Karena saya terpukul, anakku sudah mati. Mereka fitnah lagi dengan kata-kata aib waktu itu. Jadi saya dengan bantuan Roh Kudus, saya bangkit, saya berdaya saat itu. Saya bilang, bapaknya juga ngomong, sesudah saya udah agak sedih, bapaknya langsung bicara lagi. Jadi tidak ada kena, tidak ada. Gini aja Pak, kan seorang rumah jenderal pasti dilengkapi dengan safety yang sangat kuat dan nyaman katanya. Ada CCTV di situ kata bapaknya. Memang ada Pak, kata kombes itu. Tapi ada kata tapinya. Dengan ruangan utama menuju kamar si PC itu nggak ada itunya, CCTV-nya. Begitu ya kata bapaknya. Jadi mereka selesai berdialog, saya sampari lagi, saya bilang, di sekolah ini aja, di desa-desa, ada CCTV. Saya ngomong gitu. Kalau Bapak udah percaya, ayo kita ke kantor, kita buka semua. Berapa banyak Bapak datang ke sini, siapa saja orangnya. Pak, kelihatan di situ. Saya bilang gitu. Langsung kombes itu ngomong, Ibu jangan memojokkan kami. Dia bilang begitu? Dia ngomong gitu. Lalu? Saya jawab, memojokkan apa? Ulang. Kalau kalian bicara, kami dengar. Kalau kami bicara, kalian bilang pojokkan. Kalau gitu diam, keluar semua. Saya bilang, memang kayak gitu. Nah, ya waktu saat itu, itulah bapaknya langsung ngomong lah. Ya itu memang benar kata istri saya. Kalau memang Bapak mau percaya, ke kantor gitu. Karena sudah saya bicarakan kayak gitu, secara perlahan-perlahan mereka keluar satu persatu sampai habis dari rumah. Cuman malamnya langsunglah HP kami diretas. Diretas semua. Tidak bisa menghubungi sama sekali? Siapapun, tidak bisa melihat WA dari siapapun, semua diretas. Nah itu yang terjadi pada saat itu. Ada itu penyidiknya yang katanya dari Polres itu dari mana-mana. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, segera ke Jakarta. Lihatlah di situ tembakan si Joshua meleset semua di dinding katanya. Datang bapaknya bilang, bisa aja itu ditembaki semua. Kalau memang berada udah penembak jitu, kenapa itu tidak dikirim ke Papua sana? Harus menghabiskan dana negara. Itu aja dikirim ke Papua sana untuk menyelesaikan itu semua katanya. Itu makanya mereka mungkin kalah malu apa gimana. Memang Tuhan beri kami roh hikmat waktu itu berbicara, bukan kami ada daya atau kekuatan, tapi Tuhan berikan kami roh hikmat untuk berbicara. Mereka satu persatu pergi tanpa ada permisi. Jadi ketika menyebut kata aib, itu yang Ibu Rosti langsung merasa ada yang harus dibantah dan dilawan. Iya. Anda itu misalnya tidak disebutkan, mungkin situasinya bisa berbeda ya? Iya, ya tetap juga kita namanya sama anak udah dibunuh dengan masih. Maksud saya itu yang menambah
Ya, semakin kekuatan terpukul, untuk makin kekuatan kita harus bangkit untuk itu. Tuhan juga akan, ternyata Tuhan kirim saya kekuatan untuk bangkit, menyangkal omongan mereka atau memberikan pendapat kita kepada mereka yang datang dari Mabes Tanah. Baik, Ibunda Yosua sempat meneriakkan nama Putri Chandrawati untuk bertanggung jawab atas kematian putranya. Mengapa harus menyebut nama Ibu Putri? Mana Bu Putri? Mana tanggung jawab Bu Putri? Mana? Kebohongan jadinya. Kebohongan semua. Kamu punya anak ibu. Kamu seorang ibu. Mana naluri ibu seorang? Ibu Rosti, kenapa? Apa yang membuat Ibu harus menyebut nama Bu Putri di pemakaman? Saya menyebut itu karena saya seorang ibu. Kalau seorang ibu itu pasti mempunyai naluri hati yang sangat lembut kepada anaknya. Yosua kan anaknya yang sudah bertugas di rumahnya, penuh tanggung jawab, mengurus rumah tangga mereka dalam segala pengawalan, dalam segala tugas di rumah, dalam mengurus keluarga. Selama ini Yosua yang dipakai mereka semenjak si Yosua kerja di sana. Jadi saya seorang ibu yang memiliki hati nurani. Pasti kalau dia seorang ibu, pasti dia melindungi anakku, tidak membiarkan anakku sampai mati tergeletak dengan tubuh yang sangat kaku. Enggak ada satupun mereka yang memberi perlindungan kepada anakku. Itu membuatku semakin terguncang melihat tingkah seorang perempuan. Dia yang memiliki anak, tapi kasihnya tidak ada sedikit pun. Tidak ada rasa kemanusiaannya sedikit. Padahal selama ini begitu baik pada keluarga. Selama ini, kalau Yosua pulang, dia bercerita, "Ma, tolong belikan pesanan ibu." Mereka juga memberikan memang sekedar, tapi kami juga akan mengembalikan apa adanya. Dari situ kan seorang ibu bisa menilai berarti ibu ini adalah seorang ibu yang mempunyai naluri hati yang benar, seorang ibu. Tapi ternyata sekarang ini sangat-sangat pilu hati melihat seorang ibu yang membiarkan anakku terbunuh di tangan mereka, bahkan di rumah mereka. Anakku memberikan perlindungan, pengawalan, dan keamanan kepada mereka. Tapi anakku harus dihabisi dengan sangat jahat dan biadab. Saya nggak sanggup menerimanya ini semua. Saya terpukul akan hal ini semuanya. Sangat berat. Jiwaku tergoncang dengan anak kesayanganku yang begitu patuh dan bertanggung jawab dalam tugas. Memang PC luar biasa. Enggak nyangka tega-teganya dia juga menghabisi anakku tanpa ada kabar sedikit pun, tanpa ada pemberitahuan sedikit pun buat kami. Ya, Ibu. Sebagai anak-anakku tidak berguna bagi mereka, hanya mereka yang berguna. Luar biasa kejamnya, luar biasa jahatnya mereka. Ibu mungkin menenangkan diri dulu. Saya mau tanya ke Vera. Saya lihat ngerobek ulas ya waktu itu. Itu apa tuh? Mengartikannya, Ver? Kalau di adat Batak itu, Bu, untuk tanda perpisahan dengan yang sudah meninggal. Jadi tidak ada lagi bisa ada kata bersatu kembali gitu. Dipisahkan oleh maut. Itu aja. Ya, ya. Vera kan juga diperiksa penyidik ya, karena ada percakapan terakhir soal supaya membuka hati pada pria lain, dan termasuk ada telepon di hari H atau di Jumat 8 Juli itu sekitar jam berapa? 4:30 ya? Jam 4:30. 4:30. Yang isinya adalah waktu itu yang saya ingat pokoknya ada situasi para ajudan tertawa-tawa gitu, benar ya? Iya. Waktu itu apa percakapan, Fer? Almarhum abang cuma nelpon saya menelepon dia jam 16.31. Karena ada panggilan tak terjawab 4 kali, jam
jam 16:10 di tanggal 8 itu tidak saya angkat karena saya dalam perjalanan mau pulang ke rumah dari Bangko gitu. Nah, sesampai di rumah karena melihat ada panggilan tak terjawab, saya telepon. Gitu. Saya telepon tapi nggak masuk. Memanggil, jadi saya WA. Saya kasih kirim pesan, adik kenapa bang, ada apa bang? Gitu. Adik baru pulang dari Bangko beli pampers Gepa. Karena saya punya ponaan jadi saya belanja gitu. Jadi pas itu tidak masuk WhatsApp-nya, hanya checklist 1. Sudah nggak bisa dikontak? Tiba-tiba gitu. Terus tiba-tiba langsung checklist 2, langsung di-read. Saya tunggu-tunggu balasan, kok nggak ada balasan gitu, cuman dibaca aja gitu. Akhirnya saya telepon, saya tunggu-tunggu, tidak ada jawaban, saya telepon. Itulah jam 16.31. Saya telepon dan diangkat. Dan almarhum abang cuman bilang, saya tanya, kenapa bang? Gitu. Bentar ya dek, bentar nanti abang kabari lagi. Itu aja. Dan itu terakhir? Itu terakhir. Ketika Vera mau coba kontak lagi udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa lagi. Satu malam sebelumnya tanggal 7 Juli itu adalah saat dimana telepon dan mengatakan bahwa dia agak resah ya atau menceritakan pada Vera soal kurang ajar. Ya. Apa maksud kurang ajarnya tuh? Waktu itu dia nelpon, tiba-tiba nelpon saya jam 8 malam. Saya angkat, terus mati teleponnya. Tiba-tiba langsung ada 4 panggilan tak terjawab. Setelah itu dia nelpon lagi jam 8:30 gitu. 8:30 malam. Saya angkat, dia bilang, almarhum abang cuman bilang, lagi di mana dek? Gitu. Lagi dinas malam bang. Kenapa? Kurang ajar. Dia bilang seperti itu. Kurang ajar itu mengacu ke siapa? Ke squad di sini. Oke. Lengkapnya gimana sih? Kurang ajar dia bilang gitu. Terus karena ada bahasa dari dia kurang ajar, kan saya lagi dinas malam. Jadi nggak enak didengar kawan-kawan saya cari tempat yang nyaman untuk bicara gitu. Terus kenapa tadi bang? Saya bilang seperti itu. Kurang ajar orang ini, dia bilang. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Ibu sakit, dia bilang. Aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu saya, dia bilang. Terus setelah itu aku diancam. Dia langsung berbicara seperti itu. Aku diancam. Diancam bagaimana? Aku bilang kayak gitu. Berani kau naik ke atas, ku bunuh kau. Dia bilang gitu. Siapa yang ancam? Saya tanya. Adalah, dia bilang. Adalah, dia bilang. Sudah itu, siapa? Saya tanya lagi. Bu, siapa? Squad di sini. Squad di sini. Jadi bukan squad tapi squad. Squad di sini. Setelah itu, emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang. Abang ada pukul ibu? Saya bilang kayak gitu. Oh, kamu nanya itu? Iya. Ya enggak lah dek, dia bilang. Ya udah abang jangan takut. Dia bilang, kalau abang nggak salah abang jangan takut. Saya bilang kayak gitu. Iya kata dia. Dia bilang kayak gitu. Udah tuh, emangnya abang sekarang lagi di mana? Saya bilang. Aku lagi di Magelang. Dia bilang gitu. Habis itu ya udah ya, nanti aku kabari lagi. Udah gitu. Termasuk aneh nggak percakapan itu menurut Vera? Aneh. Anehnya? Ya anehnya ya karena dia bilang dia tidak salah, tapi kenapa dia dituduh gitu. Selama ini sering nggak menceritakan soal pekerjaan atau relasi dengan sesama pengawal, relasi dengan atasan? Kalau untuk bagaimana pekerjaannya dia nggak pernah cerita kemana nggak. Cuman dia bilang pekerjaan saya, abang ini sibuk deh, jadi harap maklum kalau jarang ngasih kabar kayak gitu. Tapi jelas ya dibilang bahwa dia diancam dibunuh karena bikin ibu sakit. Iya. Kalau ke atas maka dibunuh. Tapi sakitnya apa nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Cuman dia bilang ketika kamu tanya, emang abang bikin sakit ibu Iya. gitu? Ya enggak lah dek, dia bilang gitu.
Kalau misalnya beberapa bulan sebelumnya soal percakapan yang kemudian di screenshot, video call menangis untuk memberikan hati, itu menurut Vera sebenarnya apa yang terjadi? Menurut saya malah mikirnya dia sakit waktu itu. Tanggal 21 Juni itu dia video call saya gitu. Dia video call saya sekitar jam setengah 12. Karena memang dia bisa mengabari itu jam-jam segitu yang dia memang santainya gitu. Karena habis bekerja. Jadi saya angkat, sudah itu lagi di mana Dek? Dia bilang, lagi di rumah Bang. Enggak dinas, enggak. Terus dia ngomong, Abang ada yang mau Abang ceritain, kata dia gitu. Ada yang mau Abang bilang. Abang ada masalah Dek, dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi Abang nggak bisa ngomong gitu. Masalah ini ke mama, ke bapak, ke adik, ke Depi, adik Reja, Kak Yuni, bahkan ke adik. Gitu. Terus ceritalah Bang, saya bilang. Ceritalah Bang, jangan dipendam sendiri, saya bilang gitu. Enggak lah Dek, biarlah Abang yang nanggung ini semua, dia bilang. Dia bilang seperti itu. Biarlah Abang yang nanggung ini semua. Terus saya bilang, terus dia bilang lagi gitu, kenapa kau masih nunggu Abang Dek, kata dia. Kenapa kau masih nunggu Abang Dek, kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama Abang, saya bilang. Kami sudah saling menangis kan Bu, gitu. Di video call itu. Buka ya hatimu ya Dek, dia buat laki-laki lain, dia bilang gitu. Buka ya Dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Menikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau Abang tetaplah sendiri Dek, dia bilang gitu. Saya bantah. Ya. Kamu bantah? Saya bantah. Nggak mau, saya bilang gitu. Aku maunya nikah sama Abang gitu. Terus dia bilang, dia cuma diam. Abang nggak sayang ya sama adik? Saya tanya. Dia cuma diam. Terus, udah dulu ya Dek, katanya. Abang, aku mau tidur, kata dia. Dadaku sesak Dek, kata dia gitu. Terus saya bilang, Abang sakit, dia bilang gitu. Aku telepon adik Reja ya, buat ngantar obat untuk Abang ya, saya bilang gitu. Enggak Dek, aku mau tidur aja, kata dia. Ya udah, karena dia mau tidur, saya ajak berdoa bersama gitu. Di video call, habis itu saya suruh dia tidur. Itu 21 Juni ya. Iya. Jadi bisa dibilang Fer, sebelum Joshua meninggal itu ada 2 percakapan penting lah kira-kira yang kamu ingat ya. Yaitu soal membuka hati 21 Juni dan tanggal 7 Juli soal kurang ajar, kalau naik bikin ibu sakit dia akan dibunuh. Itu kira-kira ya. Di luar itu masih ada Fer? Sekitar tanggal 19 Juni kalau nggak salah, Bu. Dia ada ngomong, Abang minta maaf ya Dek, kata dia. Chat WA. Abang minta maaf ya Dek. Maaf kenapa Bang? Saya tanya. Pokoknya Abang minta maaf ya kalau Abang banyak salah. Dia bilang gitu. Terus, salah apa? Gitu. Minta maaf kenapa? Enggak Dek, takutnya Abang nggak sempat minta maaf. Dia bilang. Abang ini kenapa ngomong gitu, saya WA. Kayak apa aja, kayak gitu. Cuman di-read, nggak dibalas lagi. Itu sekitar 19 Juni. 19 Juli kalau nggak salah, 19 Juni. Ya, 19, 21 dan kemudian 19, 21 Juni, lalu kemudian 8 Juli atau 1 hari sebelum Yosua meninggal. Keluarga mengaku lelah melihat proses hukum pembunuhan Yosua
seperti jalan di tempat. Benarkah mereka memang menyerah? Sebenarnya bukan menyerah, lelah melihat pekerjaan polisi yang begitu memutar-mutar kayak gasing. Itu yang sebenarnya, bukan menyerah, tapi capek melihatnya. Kita bawakan dalam doa kita agar pengacara kita yang di Jambi dan terutama yang di Jakarta selalu diberikan Tuhan roh hikmat bijaksana agar bisa menjalankan ataupun menuntut keadilan buat anak kita dan buat kami keluarga, terutama buat rakyat Indonesia yang sudah dibohongi dalam kasus ini. Saya bersama ibu dari almarhum Yosua, ia adalah Ibu Rosti Simanjuntak, dan kekasih almarhum Yosua, ia adalah Vera Simanjuntak. Bu Rosti, saya jadi mau minta klarifikasi karena beredar kabar mau mundur, mau menyerah. Sebenarnya gimana suasana hati ibu? Walaupun kami suasana hati sangat berduka, kalau kata-kata menyerah tidak ada bagi kami. Begitu kejam mereka memperlakukan anak kami, dibunuh, keji, biadab, malah dipitnah, kami tidak akan menyerah. Kami akan tuntaskan kasus ini agar terungkap dengan seadil-adilnya dalam kebenaran. Jadi kami mohon kepada semua penegak hukum, jaksa maupun hakim, bahkan Pak Presiden, Pak Mahfud, semua yang ada di dalamnya, dan media, mohon dibantu agar kasus ini terungkap dengan seadil-adilnya. Bu Rosti, kan ibu sudah mendengar penjelasan yang tidak bisa ibu terima di hari Senin tanggal 11 Juli waktu itu soal penyebab ditembaknya. Waktu itu kan masih disebut tembak-menembak. Iya. Tuh, Ibu. Sebentar lagi akan sudah dimulai persidangan. Dan di situ ibu juga akan mendengar kesaksian-kesaksian dari mereka yang jadi tersangka dan kemudian jadi terdakwa soal mengapa ia ditembak. Apakah ibu memang benar-benar ingin tahu apa motifnya? Mengapa Yosua ditembak? Ya selaku orang tua pasti menginginkan ini apa penyebab yang bukti nyatanya. Ya semua alat-alat komunikasi dengan barang bukti CCTV di rumah itu, kalau benar-benar mereka tidak ada salah, agar membuktikan ini kan harus ditunjukkan. Ya, saya bertanya ini Ibu karena nanti juga akan yang namanya terdakwa, dia akan melakukan apapun, mengatakan apapun untuk membela dirinya, termasuk mengatakan atau bersaksi soal aib atau perbuatan yang dilakukan oleh Yosua pada Ibu Putri. Seberapa siap hati ibu untuk mendengar tentang kesaksian mereka soal almarhum? Bagaimana kami siap sebagai ibu kalau anak kami dipitnah? Bagaimana? Tidak mungkin. Coba ditarik ke diri mereka. Anak mereka diperlakukan seperti itu, udah dibunuh, dipitnah tanpa ada barang bukti, tanpa ada bukti nyata. Kalau mereka mau bersaksi, mau apa, memutar-mutar semua seperti sekarang ini, skenario rekayasa mereka, itu kan mulut bisa berbicara, lidah tidak bertulang. Ya sekarang nyatakan agar hukum itu benar-benar nyata sesuai dengan undang-undang yang adil di negara kita ini. Ya. Jangan hanya pembohong dan membohong terus mereka yakinin. Ya untuk meyakini kami sebagai orang tua, terlebih saya seorang ibu, dan publik masyarakat, tunjukkanlah bukti yang nyata. Jadi mereka sebagai penegak hukum, semua buktikan itu. Jangan hanya percaya dengan sepihak. Ya. Saya menanyakan ini karena akan bisa saja kesaksian ini sesuatu yang merusak nama Yosua misalnya, atau mengganggu kenangan baik kita, kenangan baik ibu soal Yosua. Makanya saya bertanya, seberapa besar kekuatan hati ibu untuk mendengar apapun yang menjadi motif ditembaknya Yosua, yang mungkin itu bisa jadi sangat personal. Ya, kita bisa berdoa.
Ya, pengharapan kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Mahkamah Agung yang sangat tinggi, akan bekerja nanti di pengadilan nanti kepada jaksa dan hakim. Seperti kami sebagai orang ibu, apalah yang kami perbuat, kami hanya bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya. Begitu juga penegak hukum, agar diberikan Tuhan roh takut kepada mereka, roh takluk kepada mereka untuk penyelesaian masalah ini, agar terungkap dengan sebenar-benarnya. Itulah permohonan kami sebagai orang tua dan kesiapan hati kami. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menopang kami, Tuhan yang menguatkan kami. Karena itulah pengharapan kami sesuai iman kepercayaan kami. Tiada yang melebihi dari kuasa Tuhan. Apabila Tuhan sudah bekerja, semua akan nyata. Seperti firman-Nya mengatakan, ya dan amin. Itulah yang kami imani dalam hidup ini. Itu harapan kami kepada penegak hukum nantinya. Semoga harapan kami didengarkan. Jeritan tangisan saya dan jeritan darah tangisan anak saya, mereka akan perhitungkan. Pulihkan amanah saya, walaupun nyawanya sangat berat. Duka ini sangat berat dengan pembunuhan anak kami. Tapi kami mohon, pulihkan nama anak saya, pulihkan nama anak keluarga. Jangan kami selalu dipitnah. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan bukti, mereka takut sama Tuhan, tidak takluk sama Tuhan. Takluk akan perbuatan jahat. Jangan mereka mengikuti kata-kata pembohong. Buktikan hukum dan undang-undang di negara ini dengan seadil-adilnya. Ibu akan melihat persidangannya? Saya akan melihat, semoga Tuhan akan memberikan saya kesehatan dan kemampuan. Saya akan hadiri persidangan itu nanti. Ibu akan mau lihat persidangan itu? Saya akan lihat persidangan itu. Demi anak terakhir nama anak saya akan berjuang melihat persidangan itu nanti. Bu Rosti, kalau bisa bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, dengan Ibu Putri, Ibu mau? Diselesaikan dululah hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Apabila hukum ini sudah berjalan sesuai dengan perbuatan mereka, kalau memang mereka benar-benar dengan hati tulus mau bertemu, ya nggak apa-apa. Tapi dengan harapan hukum sesuai dengan perbuatan mereka dijalankan dengan sebenar-benarnya, itu aja. Hanya mau bertemu jika sudah selesai persidangan? Semua persidangan dan hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Waktu itu ada permintaan maaf kan dari Ferdi Sambo? Belum ada sama sekali permintaan maaf mereka kepada kami. Sama sekali nggak ada. Dan Yang waktu dia mau diperiksa itu loh Bu, maksud saya minta maaf. Yang dikatakan adalah turut berduka cita gitu. Tapi kalau Ferdi Sambo dan Ibu Putri minta maaf, Ibu mau memberikan maafnya? Kalau selesai semua hukum sesuai perbuatan mereka, karena kita kan manusia, ciptaan Tuhan juga seperti yang mereka katakan. Kalau mereka sadar jadi ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, ya kita kan diberi kata pengampunan. Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Tapi tidak lepas dari itu, semua hukum akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan seadil-adilnya. Baik. Ibu Rosti Simanjuntak, Vera Simanjuntak, terima kasih sudah hadir di program Rosi, sudah hadir di Kompas TV. Semoga Ibu sehat, Vera juga sehat. Terima kasih. Dan tetap kuat. Amin. Horas seda. Horas. Demikianlah Rosi pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan Kompas TV. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Rosyana Silalahi, selamat malam.